pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. 4 pencuri kompresor di sebuah bengkel di Manokwari diringkus polisi. Aktivis lingkungan dan mahasiswa di Manokwari desak Presiden tutup seluruh tambang nikel di tanah Papua. Ratusan warga rebutan daging kurban di Merauke, pagar masjid nyaris roboh. Empat pencuri tabung kompresor di sebuah bengkel di Manokwari diringkus polisi. Keempat pelaku diringkus polisi di sejumlah lokasi. Mereka mencuri 2 buah tabung kompresor di bengkel di Jalan Pertanian, Wosi, Kabupaten Manokwari pada Sabtu pekan lalu. Kasat Reskrim Polresta Manokwari, AKP Raja Napitupulu, mengatakan kompresor yang dicuri pelaku dijual, lalu uangnya digunakan untuk berpesta miras. Berhasil mengamankan 4 orang pelaku pencurian dan pemberatan, yang mana 4 orang pelaku ini melakukan pencurian dan pemberatan mencuri 2 unit alat kompresor, yang mana pelakunya itu adalah saudara Y, saudara NA, saudara SA, dan saudara AN. Jadi keempat pelaku ini memang sudah lama memantau klinik tersebut. Jadi mereka mencuri alat kompresor ini dijual, rencananya dijual, terus dibeli minuman keras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 4 pencuri itu saat ini ditahan di Mapolres Manokwari dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pembangunan tambang nikel di Raja Ampat mendapat sorotan dari berbagai pihak, terutama para aktivis lingkungan dan mahasiswa. Mereka mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Para aktivis menekankan pentingnya melindungi kawasan konservasi dan destinasi wisata bahari yang menjadi ikon Raja Ampat. Atas dasar itu, puluhan mahasiswa Universitas Papua berunjuk rasa di halaman Bandara Rendani, Kabupaten Manokwari pada hari Senin. Mereka menunggu keluarnya Alphonse Manibui, anggota DPR RI Dapil Papua Barat, di pintu kedatangan bandara untuk menyampaikan aspirasi ke DPR RI. Pengunjuk rasa Nelson Krenat secara tegas menyatakan penolakannya terhadap keberadaan perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, bahkan meminta Presiden menutup tambang secara permanen. Menolak dengan tegas bentuk penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, atau lebih khusus di Pulau Gak dan Pulau Batampe dan juga Manyafon. Jadi Bapak, kami minta supaya Bapak tidak memberhentikan izin, lalu nantinya isu ini diredup, lalu eksploitasinya tetap berjalan. Tapi kami minta dengan tegas supaya Bapak sebagai menteri dan mewakili kami orang Papua dan juga anak muda Papua untuk mencabut izin perusahaan yang telah beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. Anggota Komisi 12 DPR RI Alphonse Manibui menerima langsung aspirasi para aktivis dan ormas saat tiba di Bandara Rendani. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mengevaluasi izin operasi perusahaan tambang berdasarkan hasil kunjungan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian kita ke lapangan dan lihat bahwa pada dasarnya yang kita amati tidak seperti banyak yang termuat di gambar-gambar. Ini yang kemudian kita mau coba dalami lagi. Memang kemudian ada
masukan bahwa tempat yang kita pergi keliru bukan di GAT tapi di beberapa tempat lain, karena di sana ada 5 sebetulnya perusahaan tambang, tetapi sebetulnya hanya 2 yang punya izin untuk menambang. Satunya yang menambang cuma Antam, GAT Antam, yang satunya KW tapi dia tidak beraktivitas, melakukan produksi di tahun 2014, di 2015 tidak ada. Sementara itu di Kabupaten Raja Ampat, warga nelayan di Pulau Gak, Provinsi Papua Barat Daya tetap melaut seperti biasa. Isu tentang kerusakan lingkungan ditepis oleh para nelayan. Mereka menyebut kondisi laut dan terumbu karang di wilayah mereka masih terjaga. Aktivitas melaut pun tetap aman dilakukan setiap hari. Fatah Habanufon, nelayan Pulau Gak, mengatakan bahwa setiap hari ia turun melaut dan kondisi air laut masih bagus. Ia mengaku hasil tangkapan ikan tetap melimpah meski hanya memancing di sekitar kampung. Seluruh hasil tangkapan ikan nelayan biasanya dijual ke PT Gak Nikel sebagai lauk bagi para karyawan. Sini mancingnya jauh? Tidak terlalu, hanya depan-depan kampung sini saja. Ya hasilnya setiap hari ada ya? Ada. Kalau mancing? Ada. Setiap bulan berapa kilo? Kalau setiap bulan sih tidak tahu. Kalau setiap dapat itu hasilnya jual kemana kakak? Jual ke perusahaan. Semua nelayan di sini? Semua nelayan. Lokasi pencarian dari bibir pantai berapa mil? Ada yang 5 mil, 4 mil, kerapu. Pokoknya jenis-jenis ikan banyak. Polisi. Ikan karang ya? Iya, ikan karang. Kualitas air di sini kecuali hujan saja itu juga tidak sampai di laut, hanya di bibir pantai saja. Kalau ke tengah lautnya juga aman, Pak? Aman. Pengakuan serupa juga disampaikan oleh Lukman Harun, nelayan lainnya dari Pulau Gak. Ia mengatakan kondisi laut masih aman dan tidak tercemar. Dalam satu kali melaut, jika cuaca baik, hasil tangkapan bisa mencapai hingga 200 kg dengan berbagai jenis ikan laut. Lukman menyampaikan, jika hasil tangkapan menurun, itu lebih disebabkan oleh faktor cuaca, seperti angin kencang atau arus laut yang besar. Untuk kualitas air, ya biasa aja, Bu. Dari dulu sampai sekarang, ya seperti itu. Sebelum adanya tambang, yang namanya hujan ya tetap di pesisir pantai pasti kabur. Tapi kalau ke tengah sana tidak. Ikan-ikan karang aman semua? Aman. Nggak ada yang berubah? Nggak, biasa. Untuk konsumsi aman ya Pak? Aman. Oke. Ikannya dijual kemana? Jual ke perusahaan. Biasa dapat berapa banyak Pak? Ya paling sedikit 50 kilo, naik 100 sampai 150 kilo per hari. Paling sedikit 50 Ya, kilo? 50 kilo. Itu berapa Pak keuntungannya? Dibelinya tuh berapa Pak? Beli per kilo di perusahaan itu 1 kilo 35.000. 50 kilo itu tiap hari? Tiap hari. Ya, rata-rata ya? Ya paling rendah. Paling tinggi, paling banyak? Paling banyak berapa? 150 sampai 200 bahkan. Kalau pas cuaca bagus ya, tidak angin gitu. Tergantung kondisi cuacanya. Di tengah polemik tambang, nelayan Pulau Gak tetap menggantungkan hidup dari laut. Edi dan Topan melaporkan dari Manokwari dan Raja Ampat. Pelayanan kesehatan di distrik Kemtugresi, Kabupaten Jayapura belakangan ini bermasalah. Berbulan-bulan waktu pelayanan operasional di puskesmas ini molor. Warga yang sudah datang sejak pagi hari baru dilayani siang hari. Penyebabnya banyak tenaga kesehatan enggan tinggal di rumah dinas yang sudah disediakan. Mereka memilih menetap di kota Sentani yang berjarak cukup jauh. Akibatnya tidak ada petugas yang melayani. Warga Kampung Hiansip, Petrus Udam, mendesak Pemkab segera mengatasi masalah ini karena pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan warga. Di sini rumah sakit ini keluhan yang kami selama ini pasien rasakan dengan kehadiran suster, dokter di rumah sakit ini. Biasanya mereka dari kota naik ke sini, mereka buka jam 10 atau jam 11. Padahal rumah sakit biasa buka jam 7 atau 8. Ya mungkin seperti begitu. Itu keluhan kami masyarakat, pasien-pasien yang biasa mereka berobat di rumah sakit ini.
Baik. Tapi selama ini petugas dong tinggal di mana? Dong tinggal di sini atau? Selama ini petugas tinggal di kota. Saat dikonfirmasi, petugas di puskesmas enggan memberikan komentar soal keluhan masyarakat itu. Warga berharap puskesmas kembali beroperasi normal karena masyarakat sangat bergantung pada pelayanan kesehatan di kampung itu. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua mengungkap puluhan kasus narkotika, jenis ganja dan sabu-sabu dalam 2 bulan terakhir. Pada bulan April saja, Polda Papua menangkap 36 tersangka kasus narkoba dari puluhan laporan yang diterima kepolisian. Pada bulan Mei, jumlah kasus menurun menjadi 27 kasus, namun jumlah tersangka lebih banyak, yaitu 38 orang. Dari jumlah tersebut, ada 1 warga Papua Nugini yang terlibat. Direktur Narkoba Polda Papua Kombes Alfian mengatakan salah satu faktor tingginya kasus narkoba karena pelaku ingin mendapat uang secara cepat atau instan. Di Papua Nugini mereka itu tidak langsung menaruh barangnya, bawa langsung ke sini. Mereka pasti sudah menaruh barangnya di tempat-tempat tertentu. Kemudian mereka sudah menghubungin siapa penghubung di sini, penerima yang sudah biasa. Kemudian mereka baru bawa sedikit dulu, tempat yang banyak sudah disimpan. Nanti kalau yang ini yang sudah dia kirim titip itu sudah habis, baru mereka kirim lagi. Nah, jadi di sini sudah ada penghubungnya. Tapi kalau jenis sabu-sabu itu sekarang sesuai pesanan dulu. Mereka ada pesanan baru mereka kirim. Modus operandi yang digunakan para tersangka terus berubah. Namun pada umumnya pengedar tidak langsung membawa narkotika ke Jayapura, melainkan menyimpan di lokasi tertentu. Polisi juga mengimbau warga agar melapor ke kantor polisi jika melihat gerakan mencurigakan. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ratusan warga antre dan berebut daging kurban hingga nyaris merobohkan pagar Masjid Nurul Mujahidin di Pasar Rawamanggu, Merauke, Papua Selatan. Warga sudah antre sejak pukul 6 pagi meski pembagian baru dilakukan pukul 1 siang. Mereka rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pembagian daging kurban. Namun saat pembagian dimulai pada pukul 1 siang, warga mulai berdesakan dan saling berebut. Situasi sempat memanas hingga pagar masjid nyaris roboh akibat dorongan massa. Seorang warga mengaku sudah antre sejak pagi demi mendapatkan 1 kilogram daging kurban. Bapak, dari jam berapa tadi nunggu di sini, Pak? Dari jam berapa? Jam 6. Jam 6? Iya. Mau nunggu apa di sini, Pak? Daging. Daging kurban? Iya. Biasanya dapat, Pak? Belum. Tahun lalu dapat? Tahun yang lalu dapat. Dapat ya. Ini jam berapa nih? Sudah jam 1. Belum dapat ya? Belum. Dari jam berapa tadi nunggu? Datang ke sini jam berapa tadi? Tadi. Iya. Habis luhur tadi. Habis luhur tadi. Sekarang udah dapat belum? Hah? Belum dapat. Ya belum. Belum dapat ya. Belum. Masjid Nurul Mujahidin tahun ini menyembelih 15 ekor sapi. Namun hanya dalam 2 jam seluruh daging langsung habis terbagi ke warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah menjadi momen penting untuk menjalin kebersamaan dan berbagi. Seperti terlihat di Masjid Al-Fatah AB Pantai, masyarakat saling berbagi daging kurban, termasuk kepada umat Kristiani. Penyembelihan hewan kurban berlangsung di halaman Masjid Al-Fatah AB Pantai, Kota Jayapura. Proses penyembelihan berlangsung sejak pagi dan selesai sebelum waktu asar. Menurut Ketua Panitia Idul Kurban Masjid Al-Fatah AB Pantai, Ikram Andika Laraman, ada 8 ekor hewan kurban yang disembelih tahun ini.
Hewan kurban tersebut terdiri dari 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing dan merupakan sumbangan dari jemaah serta masyarakat sekitar masjid. Daging sapi dan kambing kurban kemudian dibagikan kepada sekitar 200 keluarga yang tinggal di sekitar masjid. Proses penyembelihannya kami tadi mulai di jam 8.30 sekitar jam 9-an. Itu yang pemotongannya itu dari Badan Syariah Masjid. Setelah itu dan sekarang sudah ada proses pemotongan untuk pembagian dibantu oleh teman-teman remaja masjid dan beberapa masyarakat sekitar. Dan juga untuk kita punya yang berhak menerima itu ada sekitar 203 jiwa. Ada 203 jiwa, biasanya kalau ini kita punya sudah difokuskan untuk masyarakat yang sudah menerima, sudah dikasih, biasa kita juga kasih ke masyarakat Kampung Biak, masyarakat Nasrani. Pemotongan hewan kurban juga berlangsung di Masjid Al-Kausar, Manokwari. Ada 6 ekor hewan kurban yang dipotong. 1 diantaranya merupakan sumbangan pemerintah Kabupaten Manokwari, 1 sumbangan pribadi, dan 4 ekor sumbangan dari Masjid Al-Kausar. Sebelum dibagikan, petugas mengecek kondisi daging kurban dan menemukan parasit jenis cacing pipih di salah satu hewan kurban, namun dinyatakan masih aman untuk dikonsumsi. Cacing tapi cuma sedikit di hidungnya, itu tidak mengarah ke organ yang lain. Hewan kurban yang dipotong sebanyak 6 ekor semuanya sehat, layak untuk Bantuan hewan kurban ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Arthur dan Edi melaporkan dari Kota Jayapura dan Manokwari. Sebanyak 400 unit sepeda motor dan 11 mobil terjaring dalam operasi penertiban pajak kendaraan bermotor yang digelar Satlantas Polres Manokwari bekerja sama dengan Samsat dan Bapenda Papua Barat. Operasi ini berlangsung selama 5 hari dan mencatat tren tingginya jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Kasat Lantas Polresta Manokwari, Ibtu Nurfah Tajong, mengatakan razia ini sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus edukasi kepada masyarakat agar taat pajak. Kurang lebih sekitar kendaraan roda 4 itu ada sekitar 11 itu. Dan kalau untuk roda 2 ada sekitar 300-an atau 400-an kendaraan kita dapat. Jadi teman-teman yang mungkin belum punya kendaraannya yang kami amankan di sini, silakan bayar, selesaikan dulu di Samsat pajaknya. Setelah itu langsung bisa ambil kendaraannya tanpa kami tidak, kalau mungkin ada pelanggaran yang lain. Itu kami kesampingkan dulu, yang penting mereka mau bayar pajak sudah. Taat untuk membayar pajak untuk pembangunan daerah ini. Kalau Manokwari ini tidak dibayar pajaknya, membangun pakai apa? Itu makanya kami menghimbau, mudah-mudahan ini berkelanjutan, kita bisa melaksanakan kolaborasi dan kerjasama lagi ke depan untuk penindakan-penindakan yang tidak pajak. Selain razia pajak, petugas juga menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, di antaranya tidak menggunakan helm dan kendaraan dengan plat nomor yang sudah kedaluarsa. Kasat Lantas mengimbau seluruh warga Manokwari agar lebih patuh membayar pajak dan mematuhi aturan berkendara untuk keselamatan dan kemajuan daerah. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Masyarakat Kampung Mamdah, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, terus berjuang menjaga warisan leluhur mereka dalam mengolah sagu di tengah derasnya arus modernisasi yang mulai merambah ke pelosok Papua. Setiap hari warga di sini menokok batang sagu yang berusia sudah cukup tua. Ampasnya kemudian mereka jadikan tepung sagu. Lalu tepung ini diolah menjadi papeda, sagu bakar, dan olahan pangan lainnya. Menurut Franky Wasanggai, salah satu warga Kampung Mamdah, rasa sagu yang diolah secara tradisional jauh lebih nikmat
dibandingkan sagu hasil parutan mesin. Memang zaman sekarang sudah perubahan besar, tapi yang kita pertahankan itu adalah tradisi, ya, tradisi dari leluhur, ya, bagaimana orang berjuang, ya, kehidupan itu bisa buat suatu bahan untuk menjadikan makanan tradisi, ya. Dari penokok sagu dengan hasil mesin itu beda rasa, ya. Hasil dari sagu penokok itu dia punya sagunya itu enak kalau dimakan, ya. Kalau dengan parutan mesin ya mungkin ada tercampur, ya. Sagu adalah sumber pangan utama bagi masyarakat Papua, bahkan Nusantara, sebelum beras menggantikannya. Terbukti jejak sagu terlihat di relief Candi Borobudur. Bagi masyarakat adat di Kampung Mamda, sagu bukan sekadar makanan. Sagu adalah simbol kehidupan dan hubungan selaras antara manusia dan alam. Tidak heran masyarakat di Kampung Mamda sejak kecil sudah belajar menokok sagu. Keterampilan ini melekat hingga mereka tua. Ya, tradisi orang Genyem, misalnya macam anak perempuan yang baru itu kita kasih belajar, mama kasih belajar cara ramasnya seperti begini. Terus mungkin sudah berkeluarga kan dia sudah tahu ramas, mama sudah kasih belajar untuk ramas sagu. Begitu pula juga untuk penokok sagu itu. Untuk tokok sagu juga begitu sama, bapak kasih ajar juga anak-anak untuk belajar tokok sagu. Untuk tradisi orang Genyem, Kampung Mamda, Distrik Kemtuk. Dengan menjaga tradisi mengolah sagu, masyarakat Kampung Mamda bukan hanya melestarikan budaya, tetapi juga menjaga warisan Nusantara. Di balik setiap butir papeda yang mereka makan, ada kisah panjang tentang ketahanan pangan, kearifan lokal, dan kisah tentang masyarakat yang dahulu hidup berdampingan dengan alam. Dari Jayapura, Papua, Ari Bagus Purnomo melaporkan. Nama Aibtu Yosafat Bemei sudah akrab di telinga masyarakat di Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura. Bukan karena dia sebagai anggota polisi, namun Yosafat ringan tangan membantu masyarakat setempat. Dengan mengenakan seragam, Yosafat bersama seorang pendeta yang sekaligus kepala suku turun dan ikut membantu menggarap lahan pertanian untuk membantu masyarakat setempat. Yosafat menggarap lahan tidur seluas 3 hektar milik Polda Papua yang dahulunya banyak ditumbuhi semak-semak. Ketika pemerintah menetapkan kedaulatan pangan sebagai prioritas melalui Asta Cita, Polda Papua merespon dengan cepat. Yosafat menanami lahan tidur dengan bibit jagung. Panen perdana menghasilkan 15 ton jagung dan semua hasil panen diberikan kepada warga dan gereja. Sudah melakukan penanaman secara serentak dan tahap pertama itu sudah panen oleh petani sekitar 3 hektar. Mereka panen itu 15 ton. Itu panen untuk makan. Nah, ini yang baru ditanam oleh kelompok Mia-Mia. Kelompok Mia-Mia kalau dengan bahasa di sini kelompok mama-mama. Mereka tanam jagung. Kita lihat di belakang ini ada ukuran 50 kali 50. Kalau ini mereka baru tanam tanggal 27 bulan Mei kemarin. Mereka sudah tanam dan nanti alang-alang ini mau digusur untuk penanaman jagung juga. Jadi di atas sini ada sekitar secara keseluruhan ini 9 hektar. Kalau total sampai dengan lokasi ke sana kampung sebelah itu ada 20 hektar. Kesempatan ini jangan disia-siakan seperti itu. Ya, artinya saya sebagai pimpinan gembala yang ada memberikan terus motivasi kepada masyarakat, khususnya bagi jemaat GPDI Sarfat Aib yang sedang terlibat untuk mengadakan penanaman jagung di tempat ini. Dan saat ini
Untuk kelompok dari gereja ada 1,5 hektar yang kami sementara olah. Pada hari ini Sabtu, Warga Kampung Aib berterima kasih karena mereka bersama-sama telah menerima hasil dari lahan yang digarap oleh Aibtu Yosafat. Panen itu kita mau jual, tapi kita pikir begini, lebih baik hasil ini coba yang pertama nih kita coba sama-sama masyarakat sendiri panen sendiri sudah. Kalau boleh kita kasih ke sesama kita, ke masyarakat. Nanti yang keduanya baru kita bisa jual. Hasilnya pertama itu kita sendiri yang panen, bukan orang lain. Berarti berhasil ya? Berhasil pertama. Kita panen, sekarang kita tunggu lagi, kita targetnya itu harus tunggu musim panas. Musim panas, terus kita pikir lagi, kalau boleh kita harus pembuatan farid dulu, harus ada pembuangan. Yosafat dan warga terus menggarap lahan, bahkan target berikutnya diperluas menjadi 20 hektar hingga kampung sebelah. Kisah di Kampung Aib bukan sekadar cerita jagung, tetapi tentang perjuangan Yosafat, seorang anggota polisi yang ingin menolong masyarakat keluar dari kemiskinan. Tentu ini tidak mudah karena tanah Papua syarat dengan konflik. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Ari Bagus Purnomo melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.